Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Anjani, peserta pelatihan dasar CPNS Kemenkes tahun 2022, golongan 3, angkatan 7, kelompok A, Bapelkes Cikarang. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan hasil analisis isu dan gagasan kreatif terkait perwujudan smart governance di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ada beberapa langkah yang saya lakukan untuk pemecahan masalah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi beberapa isu atau masalah. Yang kedua, menemukan isu prioritas dengan menggunakan teknik penapisan isu. Yang ketiga, melakukan analisis core issue. Dan yang terakhir, berupa rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Identifikasi isu. Saya menemukan 3 isu. Yang pertama, belum optimalnya perawatan kateter indwelling pada pasien dengan kateter urin. Fakta dan data yang didapatkan pada bulan Juni 2022, setidaknya 25% atau 4 dari 16 pasien menggunakan kateter dalam jangka waktu lebih dari 7 hari. Edukasi sudah dilakukan, namun belum optimal, yaitu adanya ketidakkonsistenan dan ketidakseragaman dalam melakukan perawatan indwelling. Isu yang kedua, yaitu belum optimalnya proses pelaksanaan transfusi darah pada pasien postoperasi. Fakta dan datanya pada bulan Juni 2022, setidaknya 25% atau 4 dari 16 pasien dilakukan transfusi darah postoperasi, dan pada saat pelaksanaannya terdapat satu kejadian jalur transfusi tidak lancar, jadi mengakibatkan tangan bengkak dan harus dilakukannya infus ulang. Isu yang terakhir yaitu belum optimalnya penerapan lembar survei kepuasan pasien terhadap asuhan keperawatan. Pada bulan Juni 2022, terdapat 2 dari 3 pasien rawat ulang ingin dirawat di RIK dan menyatakan puas. Namun, belum ada bukti secara tertulis mengenai kepuasan pasien selama dirawat di ruang rawat inap khusus ini. Adapun penapisan isu yang saya lakukan dengan menggunakan metode APKL. APKL yaitu terdiri dari aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Aktual yaitu isu-isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Untuk problematik artinya memiliki dimensi masalah yang kompleks. Sedangkan untuk kekhalayakan artinya menyangkut hajat hidup orang banyak, dan layak yaitu artinya masuk akal dan realistis. Pengukurannya menggunakan skala Likert 1-5. 5 artinya sangat besar, 4 artinya besar, 3 sedang, 2 kecil, dan 1 sangat kecil. Setelah dilakukan penapisan, didapatkanlah hasil isu yang prioritas. Isu prioritasnya antara lain belum optimalnya perawatan kateter indwelling pada pasien dengan kateter urin. Nah, setelah itu, analisis jika isu tidak diselesaikan. Nah, perawatan kateter ini jika tidak diselesaikan, masalahnya berpotensi menyebabkan komplikasi penyakit pada pasien, menyebabkan waktu rawat lebih panjang, sehingga meningkatkan biaya kesehatan. Lalu, selain itu juga membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak untuk perawatan lebih lanjut. Selain itu juga berpotensi akan membebani pasien, keluarga, petugas rumah sakit, dan pemerintah akibat dari waktu rawat yang lebih panjang, sehingga dibutuhkan terapi-terapi lanjutan seperti antibiotik dan sebagainya yang berpotensi untuk merugikan rumah sakit dan dapat mempengaruhi citra rumah sakit melalui indikator mutu terjadinya indapun. Analisis core yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan fishbone dengan indikator MEN, method, measurement, dan material. Dalam material yaitu belum adanya media edukasi di ruangan, desinfektan untuk perawatan kateter indwelling tersedia di ruangan. Nah, untuk MEN-nya perbedaan pengetahuan mengenai perawatan indwelling pada perawat
beban kerja perawat tinggi terkait pelayanan eksekutif sehingga perawatan kateter terkadang terlewat. Untuk measurementnya, belum tersedianya evaluasi pemanfaatan edukasi. Untuk metodenya, belum tersedianya digitalisasi edukasi perawatan indwelling dan belum tersosialisasinya keseragaman proses perawatan indwelling. Untuk rekomendasi alternatif yang saya lakukan yaitu koordinasi dan konsultasi dengan pihak rumah sakit terkait pengambilan isu. Lalu yang kedua, melakukan pengkajian pengetahuan perawat tentang perawatan indwelling untuk menseragamkan pengetahuan kita. Yang ketiga yaitu membuat edukasi video, leaflet perawatan indwelling dilengkapi dengan QR code agar mempermudah akses pengetahuan. Yang keempat adalah melakukan sosialisasi persamaan persepsi mengenai perawatan indwelling. Dan yang terakhir yaitu melakukan edukasi kepada keluarga pasien dan pasien tentang perawatan indwelling. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.